Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Septia Nindi Lestari, NRP 20362011065 dari kelas TRK BED. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu MATLAB dan juga bagaimana menggunakannya yang sudah saya dapatkan dari minggu 1 sampai 8 perkuliahan dengan dosen pengampu mata kuliah pemrograman komputer kami yaitu Pak Fauzi. Baik, langsung saja di sini materi 1 yaitu algoritma. Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu algoritma. Nah, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kemudian, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan suatu masalah. Nah, sebagai contoh, misalnya tentukan algoritma luas persegi panjang. Nah, yang pertama yaitu masukkan nilai panjang. Kedua, masukkan nilai lebar. Yang ketiga, proses perhitungan antara panjang dikalikan dengan lebar. Dan yang keempat, menampilkan hasil dari perhitungan panjang kali lebar, yaitu luas persegi panjang. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah suatu bagan atau diagram yang menggambarkan aliran proses yang dikerjakan program dari awal sampai akhir. Kemudian, flowchart adalah algoritma yang digambarkan dengan diagram. Fungsi dari flowchart sendiri yaitu untuk mendeskripsikan urutan pelaksanaan suatu proses, sama dengan fungsi dari algoritma. Nah, penjelasan saya ini tadi saya kutip dari modul yang diberikan oleh Pak Fauzi selama minggu perkuliahan. Kemudian, pada flowchart dikenal simbol-simbol sebagai berikut. Nah, simbol ini bernama terminator, berfungsi sebagai permulaan atau akhir program. Kemudian ini garis line atau flow line sebagai arah aliran program. Kemudian ini preparation, proses sebagai proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Kemudian simbol ini bernama proses sebagai proses perhitungan atau proses pengolahan data. Kemudian simbol ini bernama input atau output data sebagai proses input atau output data parameter informasi. Selanjutnya, simbol seperti ini predefine proses atau subprogram. Fungsinya sebagai permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Kemudian ini decision sebagai perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Kemudian ini on-page connector sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Kemudian ini off-page connector, yaitu sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya akan memberikan contoh bagaimana menggunakan algoritma dan juga flowchart. Berikut adalah tugas satu pemrograman komputer saya kemarin, yaitu menghitung luas lingkaran dan menampilkan hasilnya. Algoritmanya sebagai berikut, mulai. Yang kedua, menentukan rumus mencari luas lingkaran, yaitu L sama dengan pi R kuadrat, dengan R sebagai panjang jari-jari lingkaran, pi sebagai rasio dengan nilai 3,14 atau 22/7, dan L sebagai hasil perhitungan atau luas lingkaran. Nah, yang ketiga, memasukkan panjang jari-jari lingkaran pada variabel R, kemudian menghitung luas lingkaran, dan mencetak L sebagai hasil perhitungan atau luas lingkaran. Kemudian flowchart-nya sebagai berikut, ini dimulai dengan simbol ini tadi, yaitu sebagai mulai, kemudian segi 6 ini sebagai tahap persiapan, yaitu apa saja yang dibutuhkan dalam menghitung luas lingkaran, yaitu simbol L sebagai luas, R jari-jari, pi 3,14 atau 22/7. Kemudian ini input, yaitu berisi pi dengan R kuadrat. Kemudian ini persegi panjang sebagai proses perhitungannya, yaitu pi dikalikan dengan R kuadrat. Nah, ini jajar genjang lagi, yaitu untuk mencetak hasil, yaitu luas dari lingkaran itu sendiri, dan selesai. Seperti itu. Selanjutnya materi kedua yaitu pengenalan dasar MATLAB. Sebelumnya, MATLAB adalah bahasa pemrograman level tinggi yang dikhususkan untuk kebutuhan seperti komputasi teknis, visualisasi dan pemrograman, komputasi matematik, analisis data, pengembangan algoritma, simulasi dan pemodelan,
dan grafik-grafik perhitungan. MATLAB adalah bahasa pemrograman untuk mengerjakan operasi matematika atau operasi aljabar matriks. Nah, sistem interaktif yang data dasarnya adalah matriks. Penjelasan ini tadi saya kutip dari modul yang diberikan oleh Pak Fauzi selama minggu perkuliahan. Kemudian, sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja yang ada di MATLAB. Nah, seperti ini ada variabel bersifat dynamically type, artinya variabel di MATLAB bisa dibuat menjadi berbagai tipe data kapanpun. Defaultnya bertipe double. Contohnya sebagai berikut ini. V sama dengan 12 bertipe double, V sama dengan 0,231 bertipe double, V dengan sama dengan di A dengan 2 tanda petik. Nah, seperti ini. Dan tipe data. Tipe data pada MATLAB yaitu ada double, integer, char, string, cell, dan struct. Kemudian fungsi input digunakan untuk menerima input dari keyboard pengguna. Sintaksnya yaitu seperti ini, nama variabel input komentar yang ditampilkan perintah input. Contohnya seperti ini. Kemudian menampilkan statement output. Statement output digunakan untuk menampilkan informasi tambahan pada output yang dihasilkan suatu eksekusi program. Jenis statement output ada disp, yaitu display, dan fprintf. Statement display menampilkan string dan output variabel tanpa karakter khusus dan konversi variabel ke string menggunakan specifier. Sintaksnya sebagai berikut ini, dan contohnya seperti ini. Kemudian statement fprintf menampilkan string dan output variabel baik dengan karakter khusus dan atau konversi variabel ke string menggunakan specifier. Sintaks dasar tanpa karakter khusus dan konversi variabel seperti ini dan contohnya juga seperti ini. Kemudian statement fprintf karakter khusus karakternya seperti ini, yaitu berfungsi sebagai karakter escape untuk memunculkan baris baru, kemudian karakter seperti ini sebagai karakter backspace untuk menghapus baris di belakang, kemudian karakter seperti ini sebagai tab untuk membuat tabulasi horizontal. Nah, untuk memudahkannya, saya akan langsung saja mempraktekkan bagaimana penggunaan MATLAB. Nah, ini saya sudah membuka software MATLAB milik saya. Di sini ada editor, yaitu untuk menuliskan komen-komen di MATLAB, dan di sini command window untuk menjalankan perintah-perintah yang kita tuliskan di editor, dan di sini workspace, yaitu fungsi-fungsi yang kita gunakan. Nah, langsung saja saya berikan contohnya dari tugas saya kemarin. Di sini ada CLC dan clear. CLC ini untuk membersihkan dan clear ini untuk membersihkan workspace dan juga command window. Di sini ada persen menampilkan nama dan NRP yang diinputkan melalui keyboard. Kenapa ada persen? Di sini persen untuk sebagai judul saja pada tab editor ini. Nah, tapi di sini nanti tidak muncul adanya ini karena ini hanya sebagai judul saja. Kemudian di sini ada perintah yang sudah saya tampilkan. Display memasukkan nama NRP dan sampai seterusnya seperti ini. Seperti contoh tadi. Nah, untuk menjalankannya kita langsung saja klik run. Nah, maka waktu sudah muncul ini kita masukkan nama. Misalnya nama saya, langsung memakai nama saya itu Setia, kemudian klik enter dan masukkan NRP saya. Nah, kemudian tampilan akhirnya jadi seperti ini. Di workspace ada tampilan ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk penggunaan ini tadi mungkin CLC dan clear itu seperti ini. Di command window, misalnya di sini sudah ada isinya, workspace dan command-nya. Saya klik CLC, kemudian saya enter. Nah, ini membersihkan command window. Nah, kalau clear, ini membersihkan workspace. Seperti itu. Dan untuk menyimpannya itu
sama saja, yaitu di sini ada save. Nah, kemudian di save nanti diberi nama. Nah, penamaan dari file M-file ini tidak bisa menggunakan spasi, jadi harus seperti ini, tidak tanpa spasi. Atau bisa kalau membutuhkan spasi bisa menggunakan underscore seperti penamaan ini. Kemudian jika mau menambah tab, kita tinggal tambah saja ini. Nah, ini sudah otomatis menambah dan kita bisa menuliskan komen-komen baru. Nah, untuk ini tampilan display ini untuk variasi saja. Jadi nanti ketika ditampilkan saya coba run lagi karena tadi sudah saya bersihkan. Saya contohkan sekali lagi. Nah, display dengan tanda garis-garis putus ini ya untuk variasi saja untuk memisahkan dari identitas ke hasil dari proses run tadi. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu materi ketiga, array dan matriks. Sini array yaitu sekumpulan angka atau karakter yang diurutkan dalam baris dan kolom. Pemberian nilai dengan tanda kurung siku. Seperti berikut, nama variabel sama dengan tanda kurung siku nilai numerik. Kemudian array berdimensi 1. Array berdimensi 1 atau disebut juga vektor adalah array yang terdiri dari satu kolom dengan beberapa baris, yaitu matriks n kali 1 atau array yang terdiri dari satu baris dengan beberapa kolom ya, atau matriks 1 kali n. Contohnya seperti ini. Dan deklarasi array dengan interval A sama dengan 1 sampai 10. Maka A sama dengan 1,210. Nah, ini berarti menandakan 1 sampai 10 dan A sama dengan 10, 9, 8, 7 sampai 1. Ini bisa dituliskan seperti ini. A sama dengan 10,2 negatif 1. Kenapa? Karena ini kebalikannya. Seperti itu. Kemudian array berdimensi 2. Array berdimensi 2 atau lebih disebut juga matriks, yaitu array yang terdiri dari setidaknya 2 kolom dan 2 baris. Banyak baris dan kolom disebut ukuran matriks. Seperti ini, nama variabel elemen array baris 1 matriks, kemudian di sini baris 2 baris yang kedua, kemudian ini baris yang ketiga. Selanjutnya, assignment nilai pada array. Misal nilai suatu matriks 3 kali 3 sebagai berikut. Ini matriks 3 kali 3. Kemudian cara memberikan nilai pada elemen tertentu menggunakan sintaks nama variabel m, n nilai. M di sini sebagai baris, n-nya sebagai kolom. Misalnya seperti ini. Misal pemberian nilai 10 pada baris 2 dan kolom 3 matriks A. Maka sintaksnya adalah sebagai berikut. Pada matriks A, pada baris kedua, kolom ketiga, nilainya adalah 10. Seperti ini. Kemudian operasi matriks selanjutnya, matriks identitas atau I, seperti ini. Kemudian inverse matriks, matriks A memiliki inverse matriks A pangkat negatif 1. Perkalian matriks A dengan inverse-nya menghasilkan matriks identitas A kali A pangkat negatif 1 sebagai matriks. Nah, ini sebagai ini. Kemudian A seperti ini inverse A. Maka perkaliannya seperti ini. Dan determinan matriks. Determinan matriks A sama dengan determinan A. Dan di sini ada pembagian right division, yaitu garis miring yang arahnya ke kanan. Nah, seperti ini. Misal di sini ada A 1, 2, 3, 4, B 5, 6, 7, 8. Maka J sama dengan A kali inverse B. Right division-nya yaitu C sama dengan A garis miring ke kanan B. Kalau pembagian left division, seperti ini, sama dengan yang di atas, A dan juga B, C-nya sama dengan inverse A. Nah, inverse-nya ada di kiri, dikali dengan B. Maka diberlaku left division. Seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya langsung saja menjelaskan bagaimana penggunaan dari
Contohnya saja left division, yaitu seperti ini dari tugas saya kemarin. Nah, di sini judulnya menyelesaikan persamaan linear 4 variabel left division. A berisikan angka-angka berikut, B. Nah, di sini saya menggunakan C sama dengan A left division karena C sama dengan inverse A dikalikan dengan B. Kemudian yang bawahnya lagi menyelesaikan persamaan linear 4 variabel right division. Misalnya ini A transpose, berarti sama dengan transpose A, B transpose sama dengan transpose B. Seperti ini sintaksnya, perintahnya. Kemudian C sama dengan B transpose right division A transpose. Karena kenapa right division? Karena inverse BT kali inverse A transpose. Karena inverse-nya ada di sebelah kanan seperti ini. Nah, untuk menjalankannya langsung diklik run. Nah, langsung bisa tampilannya seperti berikut ini. Oh ya, ini bisa kita tarik sesuai keinginan supaya terlihat layarnya. Nah, ini SPLEV tadi, C-nya, kemudian nah hasilnya seperti ini. Kemudian pada workspace terlihat ada name dan value-nya. Selanjutnya yaitu materi keempat, operasi relasional, operasi logika, dan kondisi. Nah, di sini operasi relasional, yaitu operasi matematika yang berfungsi untuk membandingkan dua variabel atau dua operan. Operasi relasional seperti ini, tanda ini sebagai kurang dari, kemudian lebih dari, kurang atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, kemudian lebih dari atau sama dengan, di sini sama dengan, dan tidak sama dengan. Pada operasi relasional, nilai yang tampil adalah 0 atau salah dan 1 benar. Operasi relasional pada array mensyaratkan kedua operan atau variabel berukuran sama. Operasi matematika menggunakan operator logika, seperti operasi relasional. Nah, selanjutnya yaitu operasi logika, mohon maaf, yaitu operasi matematika menggunakan operator logika. Seperti operasi relasional, nilai yang tampil adalah 0, salah, dan 1 benar. Seperti berikut ini simbol ini, kemudian contohnya seperti ini, tipenya N, fungsinya sebagai output bernilai 1 benar saat kedua operan yang dioperasikan bernilai benar. Output bernilai 0 salah saat salah satu atau kedua operan bernilai salah. Kemudian ini tipenya OR, yaitu berfungsi sebagai output bernilai 1 benar saat salah satu operan bernilai salah, dan output bernilai 0 salah saat kedua operan bernilai salah. Kemudian ini tipe NOT, yaitu output bernilai 1 benar saat operan bernilai salah, dan output bernilai 0 salah saat operan bernilai benar. Selanjutnya, urutan operasi matematika pada MATLAB. Dalam pemrograman MATLAB, urutan prioritas eksekusi operasi adalah sebagai berikut. 1, tertinggi itu tanda kurung, 2, perpangkatan atau eksponensial, yang ketiga operasi logika NOT, yang tadi, dan 4, perkalian dan pembagian, yang kelima penjumlahan dan pengurangan, yang keenam operasi relasional, yang ketujuh operasi logika N, dan yang 8 terendah operasi logika OR. Selanjutnya kondisi. Ada 3 jenis statement kondisi, yaitu ada if N, if else N, if else if else N. Contoh program sederhana dengan if N yaitu seperti berikut ini. Ini bisa kita letakkan di editor, tab editor. Seperti ini. Ini sekali lagi persen ini sebagai judul. Program sederhana biaya cetak kertas. Sebagai berikut, ini program sederhana biaya cetak kertas. Seperti ini. Kemudian selanjutnya, jenis statement kondisi if else and dapat digunakan untuk membuat dua perintah atau grup perintah atau proses.
sistematika if-else-and dapat digambarkan pada flowchart berikut. Seperti ini, misalnya ada suatu if statement. Nah, jika benar, maka bisa dilanjutkan ke comment group 1 dan selesai. Nah, jika salah, maka ke comment group 2 dulu, baru bisa diselesaikan. Selanjutnya, contoh if-else-and seperti ini. Kemudian selanjutnya, jenis statement kondisi if, else and dapat digunakan untuk membuat lebih dari dua perintah atau grup perintah atau proses. Sistematika if, else and dapat dilihat pada flowchart berikut. Flowchart seperti ini, misalnya ada statement if statement, jika benar maka langsung ke comments grup 1 dan bisa selesai. Jika salah maka lanjut ke else if statement. Jika benar, maka ke comments group 2 baru selesai. Nah, jika salah, maka kita menuju ke comments group 3 dan baru selesai. Oh ya, saya menambahkan lagi, pada simbol ini belah ketupat atau pilihan, ini hanya berlaku untuk dua pilihan, misalnya benar dan salah. Itu ada dua pilihan. Contoh if, else and sebagai berikut ini. Nah, untuk memudahkannya, saya praktekkan langsung pada MATLAB. Di sini sudah ada contoh program sederhana biaya cetak kertas. Kita tuliskan komen-komennya seperti ini. Di sini fprintf, program menghitung biaya cetak. Dan X input jumlah kertas, harga. If, ini if maksudnya yaitu jika jumlah kertasnya lebih dari 10, maka harganya itu jumlah kertas dikalikan dengan 100. Kemudian jika jumlahnya lebih dari 50, maka harga dikali 125. Pilihan lagi, jika lembarnya lebih dari 100, maka harganya dikalikan dengan 150. Dan pilihan keempat, yaitu jika tidak termasuk pada pilihan ketiga ini, maka harganya dikalikan dengan 175 dan bisa berakhir. Perintahnya seperti ini fprintf biaya cetak %G lembar sama dengan sebagai berikut ini. Nah, kita langsung jalankan saja. Nah, biaya cetak kertas, program menghitung biaya cetak jumlah kertas. Misalnya, saya menentukan jumlah kertasnya sejumlah 60. 60 jadi itu kan lebih dari 50. Saya langsung enter saja, maka ini tadi 60 ini tadi langsung dikalikan dengan harganya dikalikan dengan 125. Seperti perintah yang sudah kita tentukan di atas. Kemudian kalau untuk menghitung lagi, misalnya kita run lagi, nah seperti ini, kita bisa memasukkan misalnya kan di sini lebih dari 10, lebih dari, misalnya kalau kurang dari 10, misalnya 5. Nah, 875 ini berarti 5 ini dikalikan dengan 175 karena tidak termasuk dengan kriteria ini tadi. Seperti itu. Selanjutnya materi kelima, perulangan. Perulangan atau loop adalah dasar pemrograman yang berfungsi untuk mengulang suatu perintah dalam jumlah atau iterasi dan atau kondisi yang ditentukan pengguna. Jenis perulangan ada for dan while. Untuk for, sintaks umumnya adalah for and. Berikut struktur dari for. Seperti ini, ada loop index variable, the value of k in the first pass, the increment in k after each pass, kemudian the value of k in the last pass. Seperti ini. Dan while, yaitu perulangan yang dilakukan selama suatu statement bernilai besar. Bernilai benar. Nah, sintaksnya adalah while and. Berikut struktur dari while and, yaitu seperti ini. While, conditional expression, sampai dengan end. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya langsung saja mempraktekkan bagaimana penggunaan dari for dan juga while.
Di sini mencetak bilangan prima menggunakan for. Perintahnya sebagai berikut ini bawah, yaitu batas bawah, menginputkan batas bawah dan atas input batas atas. Nah, seperti ini perintahnya. Kita langsung jalankan saja. Nah, maksudnya yaitu batas bawah. Misalnya kita mau menentukan batas bawah dari bilangan prima. Misalnya bilangan prima, batas bawahnya saya tuliskan, saya masukkan saja angka 2. Saya enter. Dan batas atasnya kita ingin tahu sampai ke batas berapa, misalnya ke 10 saja, dan saya enter. Nah, berarti bilangan prima dari mulai angka 2 sampai dengan 10, yaitu ada angka 2 itu sendiri, 3, 5, dan 7. Seperti itu. Dan kalau mau lagi kita run lagi, batas bawahnya misalnya kita mulai dari angka 11 sampai dengan angka 21. Nah, jadi bilangan prima antara batas bawah 11 sampai dengan angka 21, yaitu ada angka 11, 13, 17, dan 19. Di sini workspace-nya seperti ini. Nah, untuk yang while, ini untuk while. Di sini supaya bersih, saya bersihkan dulu. Clear CLC. Nah, untuk while, perintahnya sebagai berikut. Nah, kita langsung jalankan saja. Mencetak bilangan prima dengan while. Masukkan batas atas. Nah, di while sini kita langsung ke batas atasnya. Jadi tanpa memasukkan batas bawah. Saya langsung tentukan batas atasnya 35. Nah, jadi batas bawahnya itu otomatis angka 2. Seperti ini. Misalnya bilangan prima 2, 3. Jadi bilangan prima antara sampai batas atas 35 itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Nah, misal batas atasnya 0, kita coba. Nah, maka hasilnya seperti ini. Gitu. Kemudian materi berikutnya yaitu materi ke-6, grafik. Di sini plot. Plot berfungsi untuk mempresentasikan data sehingga lebih mudah untuk dilihat secara keseluruhan. Untuk membuat plot dua dimensi dapat menggunakan perintah plot yang dapat diformulasikan dalam vektor X dan Y. Maka dapat tulis plot dalam kurung X, Y. Vektor X dan Y harus memiliki ukuran yang sama. Vektor X merupakan sumbu horizontal dan vektor Y merupakan sumbu vertikal. Kemudian, plot yang dibuat dapat ditambah argumen untuk mengubah serta memberikan penjelasan lain mengenai grafik yang dibuat. Untuk menambah argumen dapat menggunakan formulasi berikut. Nah, untuk argumennya dapat ditambahkan seperti ini. Maksud dari line specifiers yaitu merupakan argumen untuk melakukan kustomisasi tampilan garis. Kita dapat mengubah warna garis, jenis garis, serta marker titik yang ditampilkan pada grafik. Dan property name dan property value merupakan jenis argumen yang berfungsi untuk melakukan kustomisasi ukuran line specifier. Kemudian fplot. Perintah fplot digunakan untuk membuat grafik dalam formulasi fungsi matematika fx sama dengan y dengan spesifikasi limit. Fplot command dapat diformulasikan sebagai berikut. Fplot dalam kurung ini petik 1, functions, limit, petik 1 line specifier, dan petik. Di sini functions itu berfungsi yang merupakan fungsi matematika yang dapat kita definisikan dalam fx sama dengan y. Dan limits merupakan range domain, range domain dalam X yang akan kita plot menggunakan functions. Limits didefinisikan dalam bentuk vektor X min, X max. Kemudian line specifiers
merupakan argumen tambahan untuk mengubah tampilan garis grafik. Selanjutnya, memberi informasi tambahan pada grafik atau formatting plot. Cara untuk memberikan informasi terkait membuat judul, label, range, grid, legenda, dan teks tambahan grafik. Label, yaitu memberi label sumbu menggunakan X label dan Y label. Kemudian title, memberi judul pada grafik, teks, memberikan teks tambahan pada grafik, legend, memberikan legenda atau informasi simbol pada grafik, aksis, menentukan range tampilan sebuah plot, dan grid, menampilkan grid sebuah grafik. Selanjutnya histogram, grafik yang merupakan visualisasi data dalam bentuk batang yang memetakan distribusi frekuensi sebagai representasi dalam bentuk grafik. Fungsi histogram diformulasikan dengan hist dalam kurung Y. Dengan Y merupakan variabel dalam bentuk vektor dari data-data yang akan dipresentasikan dalam bentuk histogram. Histogram kelas interval data terdefinisi. Untuk membuat histogram dengan jumlah interval data yang telah didefinisikan, dapat menggunakan hist dalam kurung Y, N. Dengan N, ini merupakan banyaknya interval data yang akan dibuat. Berikut contoh program histogram dengan jumlah interval data 4. Seperti ini. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya akan mencontohkan bagaimana penggunaan grafik dan histogram pada MATLAB. Di sini sudah ada perintah program menampilkan fungsi pada satu plot. Nah, seperti ini perintah-perintahnya, fplot, xlabel, title, dan teks. Langsung saja, di sini saya akan membuat grafiknya. Nah, jika kita sudah menuliskan seperti ini, maka yang muncul bukan nanti tidak pada command window, tapi langsung pada grafik. Kita coba langsung di run. Nah, ini grafiknya. Akan tampilnya seperti ini. Ini dia tadi fungsinya yang sudah kita tampilkan di sini. Kemudian untuk histogram, di sini ada program menampilkan histogram dari statistik tinggi badan anggota keluarga. Tinggi badannya saya masukkan random, misalnya 170, 165, 168, 150, 158. Kemudian perintahnya seperti ini, title, X label. Nah, di sini nanti yang keluar bukan grafik, tapi ya grafik, namun grafik histogram, berbeda dengan tadi. Kita coba run. Nah, tampilnya seperti ini. Tinggi badan keluarga, dan ini tinggi 150, ini tadi 158. Nah, seperti ini tampilannya. Baik, untuk materi yang terakhir dari selama 8 minggu perkuliahan, yaitu materi 7, yaitu fungsi, operasi matematika, dan operasi file. Fungsi adalah program MATLAB yang ditulis dan disimpan dalam bentuk function file dan atau dapat digunakan secara langsung atau built-in function. Selain fungsi-fungsi yang telah tersedia pada MATLAB, user dapat membuat fungsi sendiri atau user define function. Sistematika fungsi yaitu input data, kemudian function file, output data. Pembuatan fungsi. Fungsi dibuat dengan menuliskan function definition line di baris pertama untuk mengindikasikan bahwa program script file ini tadi yang dibuat adalah sebagai fungsi. Penulisan function definition line yaitu sebagai berikut. Function dalam kurung siku output argumen sama dengan function name dalam kurung input argumen. Contohnya seperti ini. Kemudian penggunaan fungsi. Untuk menggunakan fungsi dapat menuliskan sintaks berikut. Output variable sama dengan function name dalam kurung input variable. Berbeda dengan function definition line, output variable tidak dipisahkan menggunakan tanda koma dalam penggunaan. Contohnya seperti ini. Dan contoh penggunaan pada program misalnya P sama dengan 12 dan L sama dengan 3. Kemudian jadi AB segi 4, P, dan L. Untuk menggunakan fungsi yang hanya terdiri dari satu variabel output, cukup memakai sintaks
function name dalam kurung input variable. Fungsi matematika ada satu fungsi matematika dasar, fungsi trigonometri, dan fungsi pembulatan. Seperti ini fungsi matematika dasar, ada SQRTX, deskripsinya fungsi akar kuadrat atau square root. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya fungsi akar kuadrat dari 16, maka jawabannya adalah 4. Kemudian NTH root XN, fungsi akar bilangan real. Seperti ini. Dan eksponensial Euler. Seperti ini. Dan nilai absolut, ada logaritma natural, logaritma basis 10, dan faktorial X. Selanjutnya ada sin X dalam N, kemudian sin X dalam derajat, sin X dalam N, cos X dalam derajat, tan X dalam N, tan X dalam derajat, kotangan X dalam N, kemudian kotangan X dalam derajat. Seperti berikut ini. Dan ada fungsi pembulatan, yaitu pembulatan ke bilangan bulat terdekat menggunakan round X. Maka round pembulatan dari 2123 ditambah dengan 4,5 kali 7, jawabannya 34. Kemudian pembulatan ke bawah, maka bisa dibulatkan ke bawah seperti ini. Dan pembulatan ke atas bisa seperti ini, ke minus tak hingga juga bisa, dan menampilkan sisa pembagian X bagi Y, dan signum function nilai 1 untuk X dari 0, nilai negatif 1 untuk X kurang dari 0, dan 0 untuk X sama dengan 0. Kemudian data import dan export, import file Excel. Import file Excel menggunakan read table. Nama sintaksnya, nama variabel sama dengan read table, nama file. Dan nama variabel sama dengan read table, nama file, dan sebagainya. Seperti ini. Dan untuk lebih jelasnya, yaitu seperti ini, bagaimana penggunaan dari bagaimana program menghitung, misalnya di sini saya ada program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Ini flowchart-nya seperti ini, sama seperti tadi. Kemudian ini langkah-langkahnya. Nah, di sini saya jelaskan dulu, kita bisa menambahkan script, kemudian menuliskan perintahnya seperti ini, function, supaya script tadi sudah bersifat fungsi dengan perintah ini. Kemudian setelah saya tadi membuat ini, saya akan membuat lagi script dengan perintah baru seperti ini. Di sini kenapa saya 14 ini sebagai jari-jari dan pi-nya 22/7. Makasnya seperti ini. Langsung saya praktekkan saja. Nah, di sini saya sudah ada perintah. Nah, ini perintahnya, function keliling luas, keliling koma luas. Nah, seperti ini. Ini tidak untuk dijalankan. Nah, di sini saya beri nama luas underscore dan underscore keliling underscore lingkaran. Nah, pada script berikutnya ini ada keliling luas sama dengan ini nama file saya ini tadi, nama file sebelumnya yang sudah saya simpan. Nah, ini sudah harus sesuai, namanya ini harus sesuai, maka dari itu saya buat nama yang mudah. Nah, ini saya masukkan angkanya. Langsung saja bisa kita run. Nah, maka hasilnya saya seperti ini. Lingkaran. Jadi kita bisa memasukkan dari file yang lain untuk ditampilkan di command window. Seperti ini. Selanjutnya untuk yang memasukkan Excel ke MATLAB itu seperti ini, flowchart-nya sama. Kemudian yang pertama saya membuat dulu biodata saya di Excel. Seperti ini contohnya.
kemudian saya buat perintah. Nah, seperti ini. Nanti akan keluar seperti ini. Kita langsung praktekkan saja. Di sini saya buat perintah seperti ini. Biodata readable. Ini Excel saya. Excelnya nanti disimpan dulu, kemudian diberi nama. Nah, di sini saya beri nama file, contohnya biodata_septia. Seperti ini. Kemudian di sini saya memasukkan supaya ini nanti bisa dibaca oleh MATLAB. Jadi saya masukkan nama file Excel saya tadi, biodata_septia. Ini saya bersihkan dulu. Nah, ini kita bisa langsung run. Kita tunggu. Nah, jadi ini tadi menampilkan Excel dari file Excel yang sudah saya buat tadi, dari file Excel biodata septia tadi. Seperti ini. Ada nama, alamat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai bagaimana apa itu MATLAB dan bagaimana menggunakan MATLAB. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.